Shalom semuanya, happy weekend, happy Saturday. Ini Saturday untuk waktu dengan Tuhan. Beberapa dari Anda hadir tadi malam di ibadah KKR bersama Pastor Clement Sim untuk melihat keluarga Anda, anak-anak Anda actually menjadi bejana Tuhan dari usia dini dan menciptakan kultur untuk hidup di dalam revivalist spirit ya. Roh Kudus itu roh revival yang membangkitkan apa yang mati jadi hidup kembali. Makanya orang mati bangkit dari mati. Yesus bangkit dari mati is because of the Holy Spirit. Nah, bukankah luar biasa untuk kita membuat suatu budaya di rumah kita masing-masing di mana kita bergaul bersama Roh Kudus? Berapa dari Anda tahu bahwa Tuhan gak pernah bicara kepada setiap umatnya? Orang yang lari sama Roh Kudus akan mendapat dan melakukan perkara besar. Ada? Atau orang yang berjalan bersama Roh Kudus. Ritmenya jalan. Ritmenya bergaul. Bergaul gak bisa cepet-cepet jalannya. Ketinggalan dan putus komunikasinya. Tapi bergaul itu berjalan setapak per setapak bersama-sama. Galatia 5 ayat 25 NIV, walk in step with the Spirit. Berjalan setapak per tapak dengan Roh Kudus. Gak ada yang jalan buru-buru. That's adalah tanda pertama bagaimana kita menciptakan kultur kerajaan surga, kultur kerajaan Yesus di keluarga kita seperti di surga. Oke, saya percaya Anda semua yang hadir, yang menonton online juga sangat diberkati, sangat empowered, ya, diberdayakan oleh pemahaman, pewahyuan, insights melalui hambanya Pastor Clement Sim. Siang nanti jam 2 sampai jam 4 bergabung sama saya lagi. Kita akan bergabung belajar bersama Pastor Clement lagi prakteknya untuk cultivate the revival culture in your own family, in your own legacy. Di Trans Resort Hotel, ruang boardroom seperti biasa. Oke. Nah, hari ini saya melanjutkan 7 tanda daripada pemuritan Alkitabiah yang sehat dari Yesus. Yesaya 54 ayat 13 adalah key strong point-nya. Pada waktu anak-anak kita dimuridkan Tuhan, besar damai sejahtera. Anak-anak ini kan global. Anak rohani, anak darah daging, anak bimbing, anak didik. Nah, anak itu luas sekali. Tetapi orang yang mau dibimbing, yang mau belajar, yang mau taat, mereka kalau memberi diri dibimbing, dimuridkan Yesus melalui bergaulan, melalui berjalan dengan Tuhan dan ikutin apa yang Yesus lakukan dengan Bapaknya, untuk Bapaknya, atas kehendak Bapaknya, kita ikutin apa yang kita lakukan untuk Yesus, untuk Bapaknya, bersama Yesus berjalan, bergaul. Gak ada satu kata pun berlari-lari bersama Yesus. Yesus pun gak pernah ngibrit-ngibrit gitu loh, mengejar jadwal dia, menyelesaikan tugasnya, tugas hariannya. Gak pernah, padahal jadwalnya padat. Dari kota ke kota, desa ke desa, tetapi on time, at the right person, in the right place, at the right time, doing the right thing. Wow, itu betul-betul menjadi serupa Kristus kalau kita bisa melangkah seperti itu. So, shalom semuanya dari Jakarta yang sudah bergabung, Saudari Inge, Saudari Jolly, teman-teman kita dari Manado, dari Jayapura, dari Sorong, teman-teman yang mungkin mengikutinya setelah pelajaran daripada Bible Study ini selesai. Thank you, welcome untuk bergabung kembali. Ibu Wawa, Natalie Dian, thank you so much untuk bergabung. Dan semua pelajaran bagaimana Anda berada bersama Tuhan untuk berdiam, berdoa dengan slowing down, berdoa dengan firman-Nya, bukan untuk selesaikan garis besar firman-Nya ngomong apa, bukan. Tetapi untuk berdiam, bukan untuk menguasai apa kata Tuhan, tapi berdiam untuk masuk seperti lebah dengan sengatnya, masuk ke dalam bunga dan disedot nektarnya untuk menghasilkan madu. Itu proses yang butuh waktu, butuh kesabaran, perlahan-lahan.
dan terjadi di dua tempat yang berbeda, dari bunga ke sarang lebah. Kita berdoa hidup kita hidup di dalam sarang lebah hadirat Tuhan, karena firman-Mu lebih manis daripada madu tua, kata Daud. Di Mazmur 19. Saya berdoa waktu kita spending time dengan Tuhan, ini juga waktu kita berada bersama Tuhan untuk ngambil nektarnya hadirat Allah. Supaya kita mengalami transformasi, karena pelayanan itu dapat keluar dari dalam keluar. Bukan dari kepala ke hati, kepala ke mulut, tapi dari hati, pengalaman batin bersama-sama Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, keluar ke mulut. Oke? Dan itu mendampaki jiwa kita, emosi, intelek, fisik, sosial, mental kita, mendampaki semuanya. Saya berdoa Anda semua pagi hari ini sudah siap untuk belajar. Anda ambil catatan Anda ambil post-it, notepad untuk tulis. Tadi bagian ini ada beresonansi di saya, getar hati saya, kayak tulisannya itu Alkitab itu lompat dari buku saya. Anda tulis di notepad itu. Ayat yang mana, perkataan yang mana. Nah, itu adalah fokus daripada pesan Tuhan ke Anda. Dan Anda fokus ke situ aja. Yang lainnya mungkin Anda belum nangkep, nggak apa-apa. Tapi fokus kepada apa yang Tuhan bagikan kepada Anda. Maka Anda akan mengalami. Dan kalau Anda fokus ke situ, berbalik ke situ, cari Tuhan. Dengan apa yang Tuhan minta sampaikan kepada Anda. Itu akan membuat kalian semua mengalami terobosan. Dari hari ke hari, di mana hadirat Allah nerobos jiwa Anda yang keras seperti batu, yang susah untuk tunduk, susah untuk taat karena macam-macam kejadian dalam hidup Anda, lapisannya juga bertahun-tahun ngumpul, semua seperti itu. Nah, saya percaya semua Anda bisa mengalami Tuhan dan mengalami transformasi. Tapi yang kerjain Tuhan. Ingat ya, pertobatan Tuhan yang awali, keselamatan Tuhan yang awali, Tuhan yang berikan. Nah, pemeliharaannya, maintenance-nya butuh kerjasama Anda dengan Tuhan. Kalau Anda bisa kerjasama dengan Tuhan tiap hari, pengalaman hidup kita, kekristenan kita beda dengan kekristenan sekarang. Beda banget. Dan Anda akan nikmati diri Anda, akibatnya orang lain nikmati Anda, dan Tuhan Anda nikmati yang paling nikmat. Tidak ada yang lain. So, saya berdoa Anda sudah siap dengan catatan dan Alkitab Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya sambut semua tamu-tamu kita yang baru pertama kali bergabung bersama kita. Saya berdoa Anda semua lapar dan haus. Dan Anda ada di sini pasti Anda rindu. Right? So, selamat siang Eka Siska Lilian. Boleh tahu dari kota mana Eka Siska Lilian? Thank you juga Ibu Fanny Ong, Fanny Josten. Thank you semua untuk Ibu Lili Haryanti. Oh, dari Surabaya ya. Ibu Shanti Muis, boleh tahu dari kota mana Ibu Shanti? Thank you semua juga untuk Anita Walangitan. Boleh kasih tahu dari kota mana Ibu Anita Walangitan? Thank you juga untuk Eriana. Sudah mengikuti Babes tadi lagi. Yuli Sihombing, Horas, dari kota mana Yuli? Dan juga dari Timika Papua telah hadir juga. Dan Sugeng Enjing Ngawi hadir. Wow, saya punya teman yang berjemaat kami juga ada bisnis di Ngawi. Wow, luar biasa anak-anak Tuhan yang ada di Ngawi ya. Erik Santalhi, thank you sudah bergabung. Erik, saya bisa dari kota mana? Bisa kasih tahu. Pak Iwan, Rika Sudirjo, Shalom dari Ambon ya. Terima kasih semuanya. Mari kita satu hati kita masuk dalam doa. Hadirat-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Tuhan Yesus, menyertai kami, kasih karunia-Mu yang lembut tapi dahsyat, menemani kami, berjalan bersama kami,
untuk melakukan apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan untuk mentaati, belajar dari hal yang kami derita untuk mentaati. Sama seperti Yesus, melalui penderitaan kita belajar taat. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Haleluya, terpujilah nama Allah kami, Tuhan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Biar kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita dan kebenaran-Mu turun melimpah di setiap kami yang ikut bergabung dalam Bible study ini. Baik dari Belanda, baik dari Texas, baik dari Singapura, baik dari Hong Kong. Siapapun yang kau kirim, sekalipun tidak chat, di komen, tidak apa-apa. Tapi mereka mengalami diri mereka yang dikasihi Allah. Mengalami mengasihi sesama. Dan mengalami dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih indah kecuali 3 hubungan ini yang menjadi nyata bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Alright, kita masuk ke dalam 7 tanda ya bahwa kita betul-betul murid yang dimuridkan Yesus Kristus. Di Yesaya, Anda bisa pegang ayat ini, Yesaya 54. Pada waktu orang Israel meninggalkan Tuhan, murtad. Anda tahu Yesaya 53 bicara mengenai keselamatan. Yesaya 54, Allah memberi pengharapan dan dia berkata, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Tuhan huruf besar, Yahweh. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, bukan daripadaku kata Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata, ini janji yang luar biasa bagi Anda yang dimuridkan Yesus. Setiap senjata, jadi senjata yang dibikin itu bisa dipakai musuh nyerang kita, bisa kita pakai untuk nyerang, oke? Tapi kalau Anda sampai diserang itu bukan dari Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. So Anda melihat pembelaan dari Tuhan. Walaupun Allah ciptakan tukang besi. Hembuskan api, menghasilkan senjata menurut kecakapannya, si tukang besinya ya yang dibikin Tuhan. Tapi aku yang menciptakan pemusnah untuk hancurin itu senjata, karena senjata itu bisa makan tuan. Tapi Allah mau melindungi kita. Tidak ada senjata mentempa kamu akan berhasil. Semua tuduhan dilontarkan, Anda pengkhianatan, penipuan, gosip apapun dilontarkan tentang kamu. Dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Itulah menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda mau dimuridkan Tuhan. Nah, hari ini untuk Anda bisa dimuridkan Tuhan, Anda mesti jadi carang yang nempel di pokok. Karena awalnya adanya pokok anggur. Hanya buah anggur loh ya lambang kita dengan Tuhan. Dari pokok itu keluar carang. Jadi kalau carangnya putus dari pokoknya, ya mati. Karena carang itu bagian si pokok. Beda sama tanaman yang ada cabang, kalau dipotes dimasukkan air itu tumbuh sendiri, ngakar sendiri. Nah itu jenis tanaman lain. Kalau anggur nggak bisa, mati hidupnya tergantung dia dan pokoknya. Kehidupan kita pun sama Tuhan sama. Tergantung kita ada di pokoknya apa tidak. Tanpa napas Allah, manusia menjadi rusak. Nggak seperti aslinya. Yesus menciptakan kembali manusia serupa gambar rupa dia. Dengan dia hembuskan rohnya. Yohanes 20 ayat 22. Terimalah Roh Kudus. Dia hembuskan napasnya. Dan mereka semua lahir baru. Dan mereka menanti selama ekstra 10 hari setelah Yesus menampakkan 50 hari.
menampakkan dirinya. Dan Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi manusia baru. Persis 1 Samuel 10. Pada waktu Saul dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi manusia baru. Dia sendiri gak kenal dirinya dengan Roh Kudus itu. Tetapi melalui pelajaran ini, Anda kenal diri Anda kenal sesama Anda kenal Tuhan yang mencintai Anda, yang awalnya memberi cinta kepada Anda, dan Anda mencintai Dia. Anda bisa tahu kok Anda tuh lagi cinta Tuhan apa enggak, tetapi Anda juga bisa tahu Anda lagi gak mencintai sesama, dan Anda tidak lagi peduli sama dirimu. Nah, kacaulah hubungan ini 3, rusak. Nah, Yesus datang untuk memperbaiki ketiga hubungan ini. Kalau 3 hubungan ini beres, hidup Anda sebagai murid Kristus akan beres. Persis Yesus. Seperti Yesus taat Allah Bapa, Anda pun taat. Nah, ada 7 ya tandanya ya yang kita pelajari dari hari Rabu yang lalu. Nomor 1, ciri-cirinya daripada murid Kristus itu selalu berada bersama Tuhannya sebelum melakukan pekerjaannya Tuhan. Tapi alias begini, bukan artinya berada bersama Tuhan kemudian bisa jalan sendiri. Oh bukan. Artinya adalah berada bersama Tuhan setiap waktu kayak carang ke pokok. Nggak putus-putus. Nah, kalau Anda mau menghasilkan murid-murid yang berada bersama Tuhan dulu dan melakukan pekerjaan Tuhan sesuai perintah Tuhan bersama Tuhan, Anda gak bisa hidup tanpa berada bersama Tuhan day by day. Karena untuk mengikuti Yesus, Lukas 9 ayat 23 berkata, barang siapa mau ikut aku harus sangkal diri. Artinya sangkal semua agenda pribadimu, semua keinginan nafsu dagingmu, pikul salibmu, itu menyangkali, menolak nafsu kita. Pikul salibmu setiap hari. Kata setiap hari itu munculnya di Lukas 9 ayat 23. Somehow Matius Markus gak tulis setiap hari loh. Tapi Dr. Lukas spesifik. Kemudian baru datang ke Yesus, baru bisa ikut dia. Itu pemuritan oleh Tuhan. Jadi apa yang Nabi Yesaya nubuatkan, Yesus hidupi. Dan praktek dan drilling ke-12 rasulnya. Karena di pengalaman saya pribadi, kehidupan saya pribadi sebagai hamba Tuhan dan pemimpin gereja, kegagalannya tuh di dalam 2 bagian. Mestinya ada 4 ya. Yang paling nyata adalah kita ini belum dewasa emosi, belum sehat emosi, nggak tahu patokan ngukur dewasa rohaninya apa. Dulu yang dilihat karunia Roh Kudus, bahasa roh, bisa melihat, bisa dapat nubuat, itu dianggap udah dewasa. Padahal karunia sama karakter Kristus beda, langit dan bumi. Karunia Roh Kudus itu milik Roh Kudus loh. Tapi disampaikan bekerja lewat kita. Karena kita yang dipakai suaranya, kita yang dipakai pikirannya, kehendaknya untuk menyampaikan kehendak pikiran Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 2 dan 3 berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama, sampai ayat 5 ya. Kamu pakai pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Nah, kita mesti sama itu supaya bisa mengizinkan Roh Kudus mengerjakan karunia-Nya untuk memberkati orang lain. To profit with all. Itu di 1 Korintus 14 ayat 2, suratnya Paulus kepada jemaat Korintus. Semua karunia itu bukan untuk cari uang, tetapi untuk memberi faidah, memberkati semua tubuh Kristus. Tapi itu Roh Kudus yang kerja. Nah, kalau karunia Roh Kudus menyatakan bahwa Anda asumsi itu Anda dewasa rohani, Anda bisa cek emosinya. Waktu pencobaan, waktu nubuat ditolak, waktu dipertanyakan, berontak nggak, marah-marah nggak. Nah, kalau masih berontak marah-marah, Anda belum dimuridkan oleh Yesus. Okay? Jadi ada pelayanan yang perlu kembali kepada Tuhan, perlu bertobat kembali. Karena banyak berantakannya, banyak pertanyaannya, yang salah juga dirohaniin, bikin jadi gemes, bukannya ngaku dosa aja. 1, kita toleransi kepada orang-orang yang penuh karunia tapi emosinya immature, nggak dewasa. Terlalu tergela-gela lah, tergesa-gesa untuk mengangkat orang.
Ya memang ada gift, ada talenta, ada keahlian, tapi nggak ada karakter Kristusnya. Yang kedua, lebih lebih mementingkan berapa rajinnya orang itu melakukan pekerjaan buat Tuhan dibandingkan spending time with God. Oke, nanti Anda bisa melihat gambaran seperti timbangan gak seimbang. Doingnya for God banyak banget. Tetapi berada bersama Tuhan untuk diisi ulang. Bensin, olinya, airnya gak ada. Sehingga bejananya memberi dari tangki kosong. Sakit banget itu. Frustrasi, hilang kesabaran. Frustrasi, luar biasa. Sudah pernah di situ. Oke. Dan kita mengabaikan sejarah gereja supaya kita nggak ngulangi sejarah-sejarah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang membawa revolusi secara rohani. Kemudian kita memakai definisi sukses yang ngawur. Ya, definisi kayak dunia jadi definisi gereja. Padahal definisinya Tuhan beda sekali dengan definisinya dunia. Kayak dunia tuh sukses itu berapa banyak jumlah jemaat, berapa banyak orang yang ada di situ, jumlah dan kemewahan itu menjadi patokannya. Tetapi di dalam Tuhan no. Nomor satu, being with God is more important than doing for God. Oke, ya, ini challenge of today. Ini tantangan yang luar biasa untuk hari ini dan ini pekerjaan yang revolusioner, yang pelan-pelan. Oke, so nomor satu ini baru dibahas nomor satu saja. Be before you do. Menjadi diri yang berada bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bukan lari-lari. Sebelum lari berbuat bagi Tuhan tanpa Tuhan. Kayak Yunus gitu loh. Enggak disuruh Tuhan ke Barcelona, ke Spanyol, ke Tarsis. Ya dia lari duluan, beli tiket duluan. Padahal perintah Tuhan yang pribadi ke dia ke Niniwe. Dia nggak mau. Itu bisa terjadi karena Anda nggak kurang waktu sama Tuhan. Jadi Tuhan bisa diatur. Padahal Tuhan itu raja. Pemimpin kita nggak bisa diatur sama kita, tapi kita tunduk sama dia. Yang kedua, tidak mengikuti Yesus yang disalibkan. Lukas 9 ayat 23. Ya, tapi ngikutin definisinya tentang Yesus oleh dunia. 3, tidak menerima karunia dari Tuhan yang berupa karunia keterbatasan atau limitasi-limitasi. Kita hidup cuma 24 jam per hari loh. Enggak tambah limit loh. Enggak seperti pengusaha restoran yang saya pernah dengerin. Dia berkata bahwa saya 1 tahun itu cuma 6 hari kayaknya enggak ke restoran. Itu tahun baru Imlek, tahun baru tutup tahun, terus acara apa gitu deh tradisionalnya dia. Namun restorannya tetap buka, dianya nggak ke restoran tapi restoran tetap buka. Dia cuma tahu nggak ke restoran, tapi kan kita nggak tahu dia istirahat apa nggak ya. Jadi 365 minus 6, 359 hari kerja non-stop, keliling semua cabang. Nah, itu sukses nggak ya di mata Tuhan? Kalau dia burn out sampai habis-habisan, things go wrong. Dia bisa frustrasi, pecat orang yang salah, melakukan keputusan yang salah, pergantian haluan. Bisa hancur bisnisnya, bisa hancur hidupnya. Oke, nah orang kayak gini nggak melihat keterbatasan. Apa itu keterbatasan? Apa itu tidur? Apa itu istirahat? Nggak ada. Selama masih ada napas kita kerja. Nanti sampai satu hari badannya udah dimasukin segala macam bahan-bahan kimia, obat penenang, anti sakit. Kalau sakit tertekan kacau udah nggak dipikirin. Kalau badan nggak dibikin istirahat ya sakit ya. Saya aja udah pernah ngalami. Ya. Nah tapi waktu itu bisa nggak tertolong karena badannya udah burn out. Yang ketiga, yang keempat, kita bisa menemukan loh ada harta yang luar biasa tersembunyi pada waktu kita mengizinkan diri kita berduka.
pada waktu kita ngalami kehilangan. Kehilangan keluarga, anggota keluarga yang kita kasihi, kehilangan kerjaan, kehilangan masa muda, mesti kerja dari kecil, kehilangan keperawanan, kehilangan mimpi, kehilangan warisan, kehilangan perkawinannya, kehilangan anak, banyak kehilangan teman, banyak sekali yang mempengaruhi kita. Tetapi kalau Anda mau berduka, berdiam di situ, Anda akan menemukan harta karun yang luar biasa. Yang kelima, apakah ukuran Anda untuk mengukur kedewasaan rohani Anda? Itu Anda mengasihi sesama apa bukan? Ternyata di dalam Tuhan Yesus mengasihi sesama. Anda bisa baca dari orang Samaria yang baik. Anda bisa baca dari janda yang kehilangan, janda yang anaknya tunggal, anaknya mati dan Yesus iba, datengin dia, tidak banyak ngomong, segera mengejar ke jenazah anaknya dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dia bangunin anak itu, digandeng, dibawa ke ibunya. Wow, itu KKR-nya Yesus, by the way Bapak Ibu sekalian. Satu orang di satu kampung Nain, di satu tempat yang di pegunungan jauh dari kota. Dia kasih makan 5.000 laki-laki yang gak ada makanan, gak ada minuman. Hari sudah malam, uang gak cukup. Yesus menguji imannya dari Andreas, muridnya. Filipus yang pesimistik. Mana ada uang segitu bisa bikin roti untuk 5.000 laki-laki. Belum istrinya, belum anaknya, belum asisten mereka. Mana ya, skeptis sekali si Filipus. Tetapi anak kecil itu dengan 5 roti 2 ikan, dia serahkan ke Tuhan Yesus. Untuk itu anak kecil itu ikut sama Yesus karena percaya. So kita melihat Yesus itu mengasihi, hatinya itu iba, hatinya itu mengasihi sesamanya. Karena kalau pulang pada pingsan, jauh sekali dari kota, dan udah malam, toko roti sudah tutup. Di situ Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Anak kecil itu memberi makan kira-kira 20.000 orang malam itu. Semua digerakkan karena belas kasihan. Is your love the measure of spiritual maturity or your doing? Yang keenam, kita mesti patahkan kuasa masa lampau kita. Karena apa yang terjadi di masa lampau ada dampaknya sampai hari ini. Nah itu nggak bisa masa lampau menghantui kita, nggak boleh. Oke? Karena destiny kita mestinya menarik kita seperti magnet. Kemudian yang ketujuh, apakah kita berani memimpin dari kelemahan kita dan kerapuhan kita, kerentanan kita. Atau Anda jaim. So kita belajar bahwa untuk menjadi murid Kristus yang sehat emosi, Anda perlu melakukan personal assessment. Anda mesti jujur ya dan terbuka loh. Itu Anda bisa lihat di nomor 1. Be before you do assessment. Anda bisa jawab dari 1 sampai 4. I spend sufficient time alone with God to sustain my work for God so that I live out of a cup that overflow. Saya memberi waktu cukup berada bersama Tuhan sendiri di tempat sunyi untuk menopang pekerjaanku bagi Allah supaya aku hidup dari cawan yang melimpah hadirat Tuhan. Jadi bukannya berada sama Tuhan terus stop, udah kerja sama Tuhan, kerja buat Tuhan, enggak. Berada sama Tuhan non-stop 24 jam per hari, melakukan istirahat atau melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhannya beserta bersama kita senantiasa. Nah, Anda bisa baca Lukas 6:12, Markus 1:35, 1, 2, 3, 4. Anda udah begini belum? Udah berada bersama Tuhan belum? Kalau belum, Anda jawabnya nomor 1. Kalau yes, nomor 4 atau nomor 3. Anda mesti jujur. Kalau ini belum dilakukan nggak apa-apa. Tapi kan yang penting Anda memulai kesadaran. Ya, ini buku-buku kesadaran.
It is easy for me to identify what I'm feeling inside. Mudah kok bagiku mengenali perasaan apa yang kau miliki ya saat ini. Anda bisa baca Lukas 19 ayat 41 sampai 44, Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ini tersedia di workbook Anda. Kalau Anda mempelajari bersama-sama saya, berada bersama Tuhan jauh lebih penting daripada tanpa Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Lama-lama bensinnya habis kalau nggak pernah diisi. Mobil aja mesti stop. Ada waktunya pasti isi bensin pasti. Ganti oli, ganti air. Bisa di rumah, bisa di tempat bengkel, bisa ke tempat SPBU. Tapi Anda lakukan itu. Kalau tidak mesinnya nggak muter. Nah, bagaimana dengan kondisi Anda? Be before you do Anda. Kalau Anda memiliki emosi sehat sebagai murid Kristus, kita sudah bagikan Rabu yang lalu. Anda slowing down to be with Jesus. Ini utama dan terutama. Gak bisa berada bersama Tuhan lari-lari kiri, lari kanan. Gak bisa. Ya, kasih itu sabar. Jadi kasih itu gak komplimen. Dengan buru-buru tergesa-gesa. Tidak complementary. Itu buat nulis aja. So an emotionally healthy disciple slow down with Jesus and goes beneath the surface of their life, dan masuk, pemuridnya masuk di dalam di bawah permukaan gunung es, ke dalam kedalaman itu terjadilah proses pembentukan Yesus. Goes beneath the surface of their life to be deeply transformed by Jesus. And offer their life, dan mempersembahkan hidup mereka sebagai kado kepada dunia untuk Yesus. Jadi orang lain bisa mengalami Yesus melalui Anda. Orang lain bisa mengalami Tuhan melalui Anda semua. Saya suka sekali apa yang Ruth Halliburton tulis ya, bahwa spiritual tugas daripada spiritual director itu terutama membimbing kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Di tempat-tempat di mana Anda butuh ketemu Tuhan yang paling utama dalam konteks kepemimpinan Anda di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, orang tua yang mengepalai keluarga, juga mengepalai mungkin Anda terlibat di organisasi. Oke. Nah, dikatakan bahwa praktek ini semua dengan solitude dan silence itu bentuk slowing down, solitude and silence and stillness. Ini dalam komunikasi dengan Allah kita lakukan perlahan-lahan. Oke, kalau sampai kita nggak sempat melakukan yang lain, ya udah nggak apa-apa, jangan tertuduh. Dan Anda mendukung pertama kali untuk Anda bergabung, yaitu berada bersama Tuhan sekalipun Tuhan gak bergerak, kita gak bergerak. Kalau lari terburu-buru, kita malah berdosa. Oke. Nah, tujuannya ini untuk menyehatkan jiwa kita. Karena apa sih yang kita punya kecuali jiwa kita? Aku gak punya apa-apa kecuali jiwa kita. Betul gak? Nah, saya percaya Anda pun juga sama. Anda juga bisa berkata, iya, aku nggak ngerti apa-apa, tetapi jiwa kita itu yang paling rentan ya. Thomas Merton berkata bahwa kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa, tidak slow down, itu kita melakukan kekerasan kepada jiwa sendiri. So saya mau Anda semuanya walaupun penuh tantangan, tetapi tidak menyerah sama sekali karena dapat dilakukan, dapat dihidupi. Kalau sampai lagi down, emosinya datang ke Roh Kudus, ngomong ke Roh Kudus. Minta supaya kita dibangkitkan. Oke. Nah, so orang yang emotionally sehat, dia slow down with Jesus, pembentukan pemuritan terjadi di bawah, beneath the surface of their life, itu deeply transformed by Jesus. Ini buku yang judulnya ini ditulis oleh muridnya Peter Scazzero, penerusnya lagi.
and offers their life as a gift to the world for Jesus. Dan memberikan hidup mereka sebagai kado. Jadi tujuannya daripada menguatkan jiwa kita melalui kepemimpinan kita, pemuritan dengan cara yang menyenangkan Tuhan, menghasilkan jiwa yang sehat, emosi yang sehat. Dan juga murid-murid yang didewasakan secara emosi dan rohani selalu mengarahkan kita kepada seseorang yang menolak kesibukan dan keburu-buruan supaya dapat mengorientasi dirinya kepada kehidupan pemimpin sekitar hubungannya dia dengan Tuhan, hubungannya dia dengan dirinya, dan hubungan dia dengan temannya. Dan Anda melakukan ritme yang sejalan dengan Tuhan dan mengembangkan ritme dan menentukan ritme untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Oke, so kita sampai di konklusi hari Rebo, an EHD is intentionally open the depth of the area of brokenness. Jadi kalau kita mengikuti emotionally healthy discipleship itu secara intensional, itu membuka kedalaman di mana area-area kita remuk itu bisa kebongkar. Dan hubungan Anda dapat berubah oleh Yesus. Jadi emotionally healthy discipleship, mereka bisa membawa kesadaran-kesadaran yang mendalam tentang mengasuh, mengurus, mensteward talenta ayahnya sebagai hadiah untuk memberkati dunia. Nah, luar biasa kan hasilnya? You become a kado untuk dunia. Jadi pemuritan itu demi orang lain. Itu yang saya mau sampaikan tadi dari Ruth Haley Barton. Is always all transformation dari dalam keluar. Always talk about menjadi seperti Yesus dengan berjalan sama Tuhan setiap hari. Oke, so kita sudah sampai di hari Rabu yang lalu. Apa artinya being with God before you do for God? Kita menerima dari Allah lebih daripada mereka bekerja untuk Allah. Kita menerima dari Allah lebih daripada mereka bekerja untuk Allah. Mereka menikmati Yesus yang mereka bagi dengan sewa. Mereka mengenal hadirat Allah, diri sendiri dan dengan sesama. Itulah hadiah terbesar dan kontribusi bagi yang dipimpin mereka. Coba kita lihat case study. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Marta dan Maria. Ini klasik sekali. Di setiap buku Day-by-Day, Pita Kasih selalu memakai Marta Maria. Menggambarkan dua aliran kekristenan yang berbeda total. Satu rumah, kakak adik, satu darah daging, satu papa, satu mama. Bisa clash. Karena cara pemuritannya berbeda. Saya mengundang Anda semuanya bisa mengikuti pemuritannya Yesus. Bukan pemuritan teologi manusia. Kayak saya udah kapok. Mari kita baca ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dia gak terusik loh sama Marta loh. Kan dia bisa ngomong, diam loh. Enggak sama sekali loh, hebat. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Marta. Wah, lembut banget ya. Ini orang meek sekali. Yesus orang yang penuh penguasaan, kuasa Roh Kudus dari dalamnya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil. Oke, sekarang kita melihat model Maria sama modelnya Marta. Marta itu kerja buat Tuhan tapi jiwanya marah-marah terus. Frustrasi terus. Nah, kita bisa lihat timbangannya. Siapa yang seimbang hidupnya? Saya dengar dari mentor saya, gak ada tuh orang melayani Tuhan ada keseimbangan. Gak mungkin. Gak mungkin. Oke. Nah, tetapi apakah kita bisa di tengah-tengah pengalaman hidup, badai hidup kita sendiri, bisa gak kita menjadi tim daripada Maria dan tim daripada Marta? Kehidupan Marta coba lihat tuh, jomplang ya saudara, jomplang. Doingnya lebih banyak daripada berada bersama Tuhan. Kalau Maria sama setara. Dan mereka mau mencapai apa? Untuk mereka berada bersama Tuhan supaya bisa melakukan kehendak Allah. Berada bersama Tuhan supaya. Saya lebih suka pakai kata supaya. Supaya jangan sendiri-sendiri karena gak bisa. Yesus gak bisa diusir pas kita menghadapi tantangan. Gak bisa. Gak pernah ada ayatnya juga. Nah, kisah Maria dan Marta ini mendemonstrasikan kebenaran yang penting. Kehidupan aktif di dalam Allah hanya dapat mengalir dari manusia. Saya ulang lagi ya. Berada dengan Allah diintegrasikan dengan pekerjaan kita untuk Tuhan. Hidup kita akan memiliki keindahan, harmonis, kejelasan yang membuat kehidupan rohani kita penuh dengan sukacita. Nah, kita mencapai kesatuan cinta dengan Allah. Nah, kita baca di sini bagaimana Marta bukan orang yang produktif loh. Karena habis tenaganya untuk ngomelin orang, nyalain orang, frustrasi dengan adiknya. Bahkan nyuruh raja segala raja lagi. Marta bukan orang yang produktif. Maksudnya begini. Sebaliknya Marta adalah seorang pribadi yang sibuk melakukan banyak hal. Atau urusan untuk menghindari rasa khawatir atau cemas di dalam batinnya. Oke, Marta ini orang yang gampang sakit hati, kepo. Kalau orang nggak mau mendengar apa yang diproblemkan dengan emosi, untuk datang kepada spiritual director, kepada mentor di gereja, Anda akan bisa diam seperti Maria, sekalipun beban tanggung jawabnya itu seberat Marta. Kalau saya lihat Maria lebih tenang loh. Nah, sampai dia lulus ujian loh, dia tetap di kaki Tuhannya, mendengar perkataan Tuhannya. Dia tetap melakukan seperti itu. Tetapi Marta belum memiliki kesadaran akan kondisi dirinya. Atau yang disebut no self-awareness of her broken motive. Marta covers your anxiety by doing all the right thing. Tetapi lalu dia ngomel waktu orang itu tidak melakukan apa yang dia pikir perlu diperlukan. So Marta marah sama Yesus. Dan dengarlah perkataan ini. Saya gak punya waktu pribadi untuk berada bersama Allah. Aduh, banyak sekali kerjaanku yang harus diselesaikan. Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda akan ambruk jika Anda terhenti untuk waktu pribadi dengan Allah? Paling ini jawabannya kalau lagi tengah-tengah kontrak mau keluar, pekerjaan SPK mau dibuat, apakah Anda mau lompat dari kasur atau mau menanti?
Ini bicara tentang penantian. Kayak penantian itu musuhnya orang Kristen. Ngantri di terbang aja cari yang paling kecil antriannya. Gak taunya lamanya gak keruan. Atau cari yang 2 orang deh. Baru tahu apa sebetulnya yang disediakan. Jadi apakah Anda merasa bahwa hidup Anda akan ambruk jika Anda berhenti untuk waktu pribadi dengan Allah? Banyak orang Kristen merasa gak tenang, gak aman jika harus gak ngapa-ngapain. Aduh, ini berbicara tentang saya. Di salah satu Day by Day daripada Peter Scazzero, I think listen incarnationally. Di situ dikatakan bahwa kalau Anda tidak diajak ngomong, apakah Anda stres? Nanti orang yang ada di ruangan itu malah disappointed. Oke, dan bahkan bentar ya. Nah, apakah Anda harus ngomong di tengah-tengah orang itu supaya Anda bisa memberikan bukti bahwa Anda itu benar-benar berperan, tahu juga dalam pembicaraan itu. Atau Anda bisa diam, mengurangi tempo, dan mendengar Roh Kudus, baru Anda ngomong. Nah, kenapa kok ada orang merasa harus ngomong? Kalau nggak ngomong kayak orang bodoh nanti. No, nggak perlu. Dengarkan perkataan ini ya. Apakah Anda tipe orang yang seperti ini? Saya nggak punya waktu pribadi untuk bersama Allah. Apa itu SSSS? Aduh, banyak sekali kerjaanku yang harus diselesaikan. Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda akan ambruk kalau Anda sampai absen? Dan absennya gara-gara mau punya waktu pribadi dengan Allah loh. Banyak orang Kristen merasa nggak tenang, nggak aman, jika harus nggak ngapa-ngapain. Kayaknya harga dirinya anjlok langsung. Banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa berikan waktu pribadi dengan Allah akan membuat kerjaan mereka lebih produktif nantinya. Banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa berikan waktu dengan Allah akan membuat pekerjaannya lebih produktif. Banyak orang Kristen yang nggak percaya bahwa mereka memberikan waktu pribadi dengan Allah akan membuat kerjaan mereka lebih produktif nantinya. Banyak orang Kristen merasa nggak tenang atau nggak aman jika harus nggak ngapa-ngapain. Ini semua pola pikir yang salah ya. Ini pendapat dunia. Di dunia itu it is popular to be busy. Oke, nah saya bawa hari ini buku untuk slow down. Dan ini buku Ruthlessly dari John Macomber, Eliminate Hurry. Bukunya bagus banget. And nggak terlalu susah bacanya, praktikal sekali, you know. Anda akan belajar what is the problem, kenapa kok kita susah SS, what is the solution, oke. Kemudian intermezzo, wait, what are the spiritual discipline again? Apa itu pendisiplinan rohani? Apa sih itu? Ini something yang Anda mesti mengerti yang namanya creating new habit. Supaya Anda mengalami revolusi kehidupan rohanimu yang lebih kuat, lebih nyata dibanding kehidupan fisik Anda. Di dunia, it's popular to be busy. Karena dengan Anda busy, Anda merasa penting. Busyness itu ternyata jadwal Anda kepadatan kebanyakan. Anda nggak bisa ngomong tidak dengan sehat, takut ditolak orang. Anda nggak bisa ngomong ya dengan sehat karena takut nanti orang tersinggung. Oke. Waktu pribadi dengan Allah, WPDA atau time alone with God, itu memberikan waktu rutin regular. Mengizinkan Yesus menyembuhkan jiwa kita dari kekhawatiran dan kecemasan. Yang adalah penggerak overwork kita. Akhirnya kita overwork. Dan overwork kita semakin makmur, semakin padat, semakin frustrasi, semakin lose temper. Karena kurang waktu untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan dengan tenang. Untuk mendapatkan hasil maksimal. So hati-hati dengan kekhawatiran dan kecemasan.
Karena itu overwork. Ingat ya, selama kita hidup di bumi, selalu ada masalah yang kita hadapi. Karena kita hidup di dunia yang udah hancur sistemnya. Yang dikelola oleh manusia berdosa. Pemimpin-pemimpin kita pun manusia berdosa. Anda yang bertobat, yang tidak mimpin di dunia ini, tidak di pemerintahan, tidak di bisnis. Bisa nggak Anda bersuara atau membuat pengaruh? Bukankah kita ini pengaruhnya kayak biji sesawi? Kerajaan surga seumpama biji sesawi. Kecil, lama tumbuhnya. Oke. Nah, kalau Anda selalu hidup di bumi, kan selalu ada masalah ya. Selalu ada masalah yang perlu diselesaikan dong. Selalu mesti ada solusi yang dicari dong. Selalu ada cara juga nutupin segala macam kecemasan dan kekhawatiran. Betul apa tidak? Ini imbalannya nih. Banyak masalah berarti banyak yang perlu diselesaikan. Banyak solusi yang mesti dicari. Tetapi juga itu menjadi momen untuk Anda nutupin loh. Segala macam kecemasan, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda. Sehingga Anda hidup dalam denial. Penyangkalan diri, tekanan jiwa. Karena kuburin semua kekhawatiran itu. Karena overwork, overfunction. Overfunction itu orang yang suka melakukan pekerjaan buat orang lain, padahal orang lainnya bisa sendiri loh. So hari ini Yesus mengundang kita semua untuk ngelepasin semuanya itu. Dan berada dengannya. Dan ternyata ini obat yang manjur bagi kekhawatiran manusia. Jadi kekhawatiran itu bahasa Inggrisnya apa sih? Anxiety ya. Atau bahasa Indonesia ansietas. Ternyata itu akar daripada semua problem sakit jiwa, problem gangguan jiwa, bipolar, frustrasi, anxiety itu akarnya. Kalau udah masuk menguasai emosi Anda, bahaya sekali itu. Maka obat yang manjur adalah slowing down atau kehidupan spiritualitas kontemplatif. Henry Nouwen berkata gitu. Dan kenapa kok Anda mesti slow down? Sebab di Mazmur 147 ayat 3 saya kagum sekali dengan janji Allah seperti ini. Karena dia pulihkan Yerusalem. Terus dia ngomong kayak gini. Dia menyembuhkan orang-orang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kenapa orang bisa patah hati? Kenapa orang bisa luka? Itu kenapa? Karena banyak masalah di bumi. Ada yang gak bisa diatasi, ada yang bisa diatasi, ada yang banting tulang cari solusi. Sampai gak ada waktu untuk diri sendiri, gak ada waktu sama Tuhan, mengupayakan sendiri. Akibatnya penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, melukai diri. Karena pengharapan tertunda membuat hati sakit loh. Gak selalu Anda sakit hati gara-gara orang. Gara-gara difitnah atau dikhianati orang. Wah, kadang-kadang kita menanti kelamaan gak kurun datang langsung sakit hati kita. Amsal katakan itu. Untuk itu Anda butuh datang ke Tuhan untuk disembuhkan. Nah, waktu Anda mau datang ke Tuhan, Anda mesti kurangi kecepatan, kurangi tempo yang ada di pikiran Anda. Apa-apa yang mesti dilakukan, mesti dikelarin. Biar pakai agenda juga agendanya penuh sekali. Sampai susah dibacanya saking penuhnya. Oke, nah di situ Anda luka, datanglah ke Tuhan. Bukankah kalau datang ke Tuhan Anda mesti stop, kurangi tempo. Kalau nggak Yesus nggak bisa sembuhin loh. Ini pentingnya hidup berserah pada Tuhan sampai level abandon untuk berdiam dan doa firman dan alami Tuhan. Yesus di Yohanes 14 ayat 27. Yesus datang ke kita buat apa? Satu tadi menyembuhkan penyakit yang Anda nggak sadari. Ini di jiwa loh ini. Bukankah Yesus penyelamat jiwa kita? Yang kedua, Yesus datang memberikan damai untuk menghentikan segala overworking, overfunction, kekhawatiran. Dia berkata damai sejahtera dari Roh Kudus tentu. Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan enggak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah. Jangan gentar hatimu. Jadi damai yang Allah berikan, Yesus berikan. Membunuh kegelisahan dan kegentaran di hati. Menyembuhkan ansietas tuh, anxiety. Jangan cemas. Tapi untuk Anda bisa menerima damai sejahtera Tuhan Yesus, Anda mesti datang ke Yesus. Menerima undangannya dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam Anda loh.
Jadi doa itu adalah kunci dari Anda bisa mengalami kesembuhan, mengalami rest. Itu doa. Doa itu postur Anda diem di kaki Tuhan seperti Maria, bukan seperti Marta. Dan mengizinkan Tuhan berbicara dan melakukan apa yang dia bicarakan di dalam jiwa Anda. Apa yang Anda cari, dia akan jawab. Apa yang Anda minta, dia akan berikan. Apa yang Anda ketuk, pintu akan dibuka. Tapi Anda mesti datang kepada dia. Sebab Tuhan itu adalah Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi being with Jesus itu membawa liberty, freedom. Freedom dari apa? Khawatir, ansietas, ketakutan. So Yesus dan gereja mula-mulanya, mereka semua doing for God out of the deep relationship of being with God. Ini Kisah Rasul 2 nih. Sampai masa kegelapan. Mereka melakukan pekerjaan tanda-tanda ajaib. By being with God. Anda melihat pola hidupnya para rasul. Persis kehidupan Yesus waktu di bumi. Jam-jam tertentunya mereka udah latur untuk berdoa. Itu namanya rule of life. Bukan rule for life. Lain. Rule for life itu Anda diatur, dipaksa. Tapi ini rule of life. Dari hidup ada ritme yang mengatur hidup Anda. Sehingga Anda gak tergesa-gesa, gak sakit jiwa. Yesus dan jemaat mula-mulanya melakukan untuk Allah keluar dari dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Bukan tanpa Tuhan. Karena di luarku kamu gak bisa bikin apa-apa. So akar dari perjanjian baru dan sejarah gereja mula-mula di Kisah Rasul 2 itu adalah di kehidupan. Memprioritaskan berada bersama dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus di atas sibuk kerja buat Tuhan. So, kita belajar ya dari Yesus sendiri. Yesus sebelum pelayanan untuk jemaat umum, belum pelayanan publik, Yesus menggunakan 30 tahun dari hidupnya loh. Dia disembunyikan dan berada di dalam kebersamaannya dengan Allah Bapanya, meneguhkan dalam identitasnya dan kesatuan dengan Bapaknya. Jadi dia tuh nggak mulai pelayanan sampai dia betul-betul satu dengan Bapaknya. Itu butuh kesatuan itu yang nanti kita ketemukan di dalam pernyataan doanya Yesus kepada Bapaknya sebelum dia ditangkap Yudas Iskariot, Yohanes 17, itu doanya Yesus. Aku berdoa agar orang-orang yang kau berikan kepadaku Bapa, agar mereka satu seperti kita satu. Itu bangunnya 30 tahun. Jadi sebelum pelayanan untuk jemaat umum, Yesus gunakan 30 tahun dari hidupnya disembunyikan berada dalam kebersamanya dengan Allah Bapaknya. Sehingga apapun, tekanan apapun, sakit apapun gak bisa memisahkan Yesus dari Bapaknya. So, dengan ini saya bagikan kepada kalian semua bahwa kehidupan kita kalau mau sukses, kita mesti mau melakukan apa yang daging kita gak suka, yang maunya cepet-cepet buru-buru, minta hasilnya cepet, yaitu menanti Tuhan di kaki Tuhan. Supaya Tuhan transformasi batin kita. Dan waktu kita menanti Tuhan, kita sedang berada bersama Tuhan. Ingat di abandon, di pengalaman Yesus yang mendalam. Untuk beholding the Lord. Menanti Tuhan artinya menatap Tuhan. Di situ kita ditransformasi. Oke, kita sudah sampai ujung pengajaran ini. Kita lanjutkan hari Rabu depan. Dan Anda bisa lanjutkan lagi dengan nanti siang jam 2 sampai jam 4 bersama Pastor Clemensin. Oke, Anda akan menjadi world changers yang dimulai di rumah tangga Anda. Keluarga kita adalah sumber tempat habitat yang cocok untuk membina, membangun revivalist di akhir zaman ini. Dari anak-anak keturunan Anda. Amin. Mari kita berdoa dan kita satu hati. Untuk kita ngalami Tuhan setiap hari. Terima kasih untuk waktu yang kau berikan ya Bapa. Untuk berdiam, untuk merenungkan, mempelajari, mengerti bahwa perubahan hanya datang dari Engkau. Pada saat kami memberi diri berada bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hidup setiap pembelajar Babes tadi ini tidak akan sama lagi.
mereka akan mengalami transformasi dari dalam keluar. Thank you Jesus. Dalam namamu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa nanti jam 2 sampai jam 4. Dan di Jakarta besok pagi hari Minggu jam 9 pagi, jam 1 siang sampai jam 3 untuk para remaja. Dan jam 5 sore di Gading Serbong Anabatik. Tuhan berkati.